Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 726. Racun yang kamu praktikkan sebagai Raja Mayat telah menjadi makanan Cina di perutku. Dan kamu berani menyebutkan soal mempraktikkan Raja Mayat. David mengangkat sudut mulutnya. Jika kamu masih memiliki barang-barang bagus itu, aku tidak keberatan dikurung olehmu sekalipun. Raja Miao menarik napas dalam-dalam dan mencoba menahan amarah di dalam hatinya. Mengetahui bahwa itu adalah racun yang telah dia tanam dengan hati-hati. Tetapi sekarang semuanya mati secara tragis. David, kamu mati atau aku mati hari ini. Setelah Raja Miao selesai berbicara, dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Dan kumbang besi yang kehilangan sayapnya dengan cepat naik ke tubuh Raja Miao. Membentuk baju besi lain di tubuh Raja Miao. Kalau begitu aku akan mengikuti keinginanmu. David melompat dan tiba di depan Raja Miao dalam sekejap mata. Bang bang bang. Terdengar suara tumpul yang berulang-ulang. Dan David menghantam Raja Miao dengan setiap pukulannya. Namun semuanya dihadang oleh kumbang besi itu. Dan lusinan kumbang besi akan mati dengan setiap pukulannya. Namun segera akan ada lebih banyak kumbang besi yang muncul. Dan saya merasa bahwa kumbang besi tidak akan pernah dibunuh. Mata Raja Miao berkilat bangga. Dan sudut mulutnya terangkat. Kamu tidak bisa menyakitiku. Izinkan aku mencoba kali ini untuk melihat apakah tubuhmu begitu kuat. Setelah berbicara, Raja Miao juga meninju David. Meski pukulannya kuat, namun tidak menimbulkan kerusakan berarti pada David. Dalam sekejap, keduanya saling membenturkan, meninju hingga ke tulang. Namun tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap satu sama lain. Meskipun kekuatan Raja Miao belum mencapai ranah Wuzong, dia telah tenggelam dalam ranah puncak Master Agung selama bertahun-tahun. Kekuatan Raja Miao tidak boleh dianggap remeh. Selain itu, ia memiliki kumbang besi untuk melindungi dirinya, sehingga ia masih bisa mengikuti David hingga seri. Bang, bertarung satu sama lain. David dan Raja Miao mundur beberapa langkah dan membuka jarak. Keduanya masing-masing melakukan lusinan pukulan, dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa terhadap satu sama lain, dan mereka menemui jalan buntu untuk sementara waktu. David, kumbang besiku tidak ada habisnya. Aku ingin melihat berapa banyak pukulan yang bisa ditahan tubuhmu. Raja Miao berkata sambil mencibir. David sedikit mengernyit. Dan dia juga merasa kumbang besi itu memang agak sulit untuk diatasi. Jika dia terus seperti ini, dia takut kekuatan spiritual di tubuhnya akan habis dan dia tidak akan bisa membunuh kumbang besi tersebut. David, kumbang besi ini takut api. Takut api. Pada saat ini, Xiaolan tiba-tiba berteriak pada David. Mata David tiba-tiba berbinar. Dia tidak pernah menyangka serangga biasa akan takut dengan api. Setelah mendengar Xiaolan mengingatkan David, ekspresi Raja Miao sedikit berubah. Tetapi dia segera pulih. Saya secara pribadi melatih kumbang besi ini. Dan mereka tidak takut api sama sekali. Untuk membuktikan bahwa kumbang besi di tubuhnya tidak takut terhadap api, Raja Miao mengambil obor dan menggoyangkannya di depannya. Tetapi kumbang besi tersebut tidak bergerak. Jika Anda tidak takut api, Anda akan mengetahuinya setelah mencobanya. Sudut mulut David sedikit terangkat. Lalu nyala api tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Ini adalah api roh yang digunakan David untuk alkimia. Bagaimana bisa dibandingkan dengan api biasa itu? Api roh biru muda menyala di tangan David. Setelah melihat pemandangan ini, mata Raja Miao menunjukkan sedikit ketakutan. Segera setelah itu, David melambai dengan tiba-tiba. Dan nyala api itu langsung berubah menjadi bola api besar, menuju ke arah Raja Miao. Panasnya api membuat banyak orang lari. Melihat hal ini, Raja Miao buru-buru menghindar. Namun sebagian api masih berjatuhan di tubuhnya. Dan kemudian terdengar suara keras seolah-olah seseorang telah menuangkan bensin. Setelah kobaran api menimpa Raja Miao, kobaran api langsung membumbung hingga ketinggian 2 atau 3 meter.
Dingin, bau terbakar keluar, membuat orang merasa mual, dan kumbang besi di tubuh Miao Wang berjatuhan satu demi satu, dan kemudian ingin melarikan diri. Tetapi sangat disayangkan kumbang besi ini telah memadamkan api di tubuh mereka dan tidak melakukannya, memanjat banyak. Jauh dari situ langsung terbakar. Bab 727. Tubuh kumbang kereta bawah tanah yang hangus tampak sangat menakutkan. Melihat kumbang besi yang dia budidayakan dengan hati-hati semuanya hangus, Raja Miao terkejut dan jantungnya berdarah. Kecuali lebah beracun, kumbang besi ini adalah kartu asnya. Wangi sekali. Kalau ini digoreng dalam panci pasti enak. Kalau pelindung badan kumbang besi belum ada, berarti harimau sudah tidak punya gigi. Apalagi yang harus kamu lawan denganku? David mencibir dingin, lalu melesat ke depan, lalu meninju Raja Miao. Tanpa perlindungan kumbang besi, tubuh Raja Miao langsung pingsan. Dan dengan suara retakan tulang rusuk Raja Miao patah semua. Apa? Raja Miao, yang berdiri dengan susah payah, berteriak dengan marah. Jika kamu bunuh diri sekarang, mungkin kamu bisa menjadi sedikit lebih terhormat, kata David ringan. Bunuh diri. Raja Miao menyoroti David, kamu terlalu memikirkanku. Setelah selesai berbicara, semburan gas hitam tiba-tiba muncul dari tubuh Raja Miao. Gas hitam ini semuanya sangat beracun. Tetapi Raja Miao tidak menyerang David dengan kabut beracun ini. Tetapi dengan munculnya kabut beracun, racun yang jumlahnya tak terhitung di desa Miao mulai meningkat. Berlari menuju sisi ini, David sangat gembira saat melihat Raja Miao akan menggunakan racun untuk menghadapinya. Namun racun tersebut tidak menyerang Daud, melainkan mulai menggigit Raja Miao. Namun Raja Miao tidak melawan sama sekali. Apakah dia akan meracuni dirinya sendiri sampai mati? David tampak bingung. Segera, Raja Miao pencernaan hingga tak dapat dikenali lagi oleh racun tersebut. Dan racun keluar dari tubuhnya. Dan bahkan darahnya menjadi hitam. David, hari ini aku ingin mati bersamamu. Raja Miao meraung marah. Dan ki hitam pekat menjadi semakin tebal. Dan mulai mengembun dan terbentuk di udara. Ini adalah bayangan iblis dari desa Miao. Kamu harus berhati-hati. David teriak Xiaolan pada David. Ketika anggota desa Miao lainnya melihat ini, mereka berlutut dan membungkuk ke tanah. Semua memimpin kepala dalam diam. Dan tidak ada yang berani melihat ke atas. Saya melihat hantu besar menjulang di udara. Tingginya lebih dari 10 kaki. Menatap David. Dan tubuh Raja Miao tiba-tiba roboh setelah mengeluarkan sisa energi hitam terakhir. Dan seluruh tubuhnya langsung terbaring. Seperti mayat mumi. Pergi ke H3Il. Bayangan ajaib itu berteriak dengan marah. Tapi itu adalah suara Raja Miao. Cadangan. Setelah Dalitu merasakan nafas yang menakutkan, dia tiba-tiba berdiri dan berteriak. Anggota desa Miao bangkit dan berlari kembali satu demi satu. Namun tidak ada yang berani berhenti. David, lari, lari. Xiaolan berteriak pada David. Tapi dia sendiri berlari kembali. Terlihat bahwa masyarakat desa Miao ini sangat takut dengan apa yang disebut hantu ini. David menatap hantu di udara, mayatnya sudah mati. Aku masih takut pada hantu kamu. Bergemuruh. Segera, hantu itu jatuh dari langit. Dan aura menakutkan langsung menekan David. Seperti dua gunung. Kaki David dengan cepat tenggelam jauh ke dalam tanah. Dan aura menakutkan masih terus menekan. Daud, melihat David seperti itu, Xiaolan sangat ingin menyelamatkannya. Namun ketakutan membuat hantu tidak bisa bergerak sama sekali. Jangan datang ke sini, David memberitahu Xiaolan, hanya hantu. Itu tidak akan menyakitiku. Setelah David selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba muncul cahaya keemasan. Dan seluruh tubuhnya seperti matahari yang terik. Dan langit malam yang gelap bersinar terang. Dan di bawah cahaya keemasan yang tiba-tiba, bayangan itu menghilang seketika. Bahkan tidak ada jejak yang terlihat. Ketika cahaya keemasan perlahan menghilang, tidak ada yang tersisa kecuali mayat Raja Miao yang kering di tanah. Ketika orang lain di desa Miao melihat ini, mereka semua ketakutan. Itulah hantu kehidupan Raja Miao yang membara. Bagaimana bisa begitu rentan? Bab 728. Melirik mayat Raja Miao. David melihat sekeliling. Dan orang-orang di desa Miao gemetar dan memandangnya dengan ngeri.
Wu Litu berkeringat dingin, dan David saat ini seperti setan di mata mereka. Adakah di antara kalian yang bisa membalaskan dendam Raja Miao? David bertanya dengan tajam. Ratusan orang dari desa Miao terdiam, dan 5 pemimpin utama terdiam, tidak tahu bagaimana menjawab David. David, biarkan mereka pergi. Saat ini, Xiao Lan datang. Bagaimanapun, dia juga telah tinggal di desa Miao selama 20 tahun. Dan banyak orang di sini yang merawatnya. Terlepas dari apakah orang-orang ini terlibat dalam pembunuhan orang tuanya saat itu, sekarang setelah Raja Miao meninggal, Xiao Lan tidak ingin melanjutkannya lagi. Jika Anda tidak bisa melepaskan mereka, itu tergantung sikap mereka. David memiliki mata yang tajam. Jika orang-orang ini ingin membalas dendam, David tidak akan berbelas kasihan. Dia selalu kejam saat menghadapi musuh. Raja Miao sudah meninggal. Ini adalah dendam antara Tuan Chen dan Raja Miao. Anggota lain dari desa Miao kami tidak akan pernah membalas dendam pada Tuan Chen. Dalitu berdiri dan berkata saat ini. Dia tahu jika dia tidak berbicara, tidak ada yang berani berbicara. Sekarang di seluruh desa Miao, tidak ada seorang pun yang memiliki kekuatan lebih dari dia kecuali dia. Kami tidak berani membalas dendam terhadap Tuan Chen. Pada saat ini, orang-orang desa Miao berkata serempak, masing-masing dengan sikap yang sangat hormat. Dalam masyarakat ini, hanya yang kuat saja yang dihormati. David, ayo pergi, keluar dari sini. Aku tidak akan pernah kembali ke desa Miao lagi. Aku akan mencari adikku. Xiao Lan menarik David. David belum membuka mulutnya, tapi kepala Dali berlutut di depan Xiao Lan dengan bunyi gedebuk. Nona Xiao Lan, kamu tidak boleh pergi sekarang. Jika kamu pergi, desa Miao kita akan tamat, dan kita semua akan mati. Dalitu terus bersujud kepada Xiao Lan Xiaocao dari Tianwumen. Dia berjanji akan menikahi Nona Xiao Lan 3 hari kemudian. Jika Nona Xiao Lan pergi, dan sekarang Raja Miao telah meninggal, Tianwumen akan menangani desa Miao kita dengan mudah, kita semua akan mati di tangan Tianwumen. Mohon pada Nona Xiao Lan untuk menyelamatkan kami, tolong. Nona Xiao Lan, selamatkan kami. Penduduk desa Miao lainnya juga berlutut di depan Xiao Lan. Saat Raja Miao belum mati, desa Miao masih bisa bertarung dengan Tianwumen. Namun kini Tianwumen bisa menghancurkan desa Miao dalam sekejap. Jika seseorang dari Tianwumen datang menjemput Xiao Lan 3 hari kemudian, tetapi Xiao Lan pergi, mereka pasti akan membuat marah orang lain, dan bahkan menghancurkan seluruh desa Miao. Xiao Lan memandangi banyak orang Miao yang berlutut di tanah, dengan ekspresi malu di wajahnya. Untuk menyelamatkan orang-orang ini, dia tidak akan pernah membiarkan dirinya menikahi Xiaocao dan kehilangan kepolosannya. Tetapi jika Anda tidak menyimpannya, Xiao Lan tidak tega melihat orang-orang yang telah bersama selama 20 tahun ini. Mari kita berangkat beberapa hari lagi, dan bertemu orang-orang dari Wumen hari itu, kata David ringan. Xiao Lan memandang David dengan rasa terima kasih di matanya, karena dia tahu David tetap di sini agar tidak mempermalukan dirinya sendiri. Dan penduduk desa Miao juga berterima kasih. Terima kasih, Tuan Chen, karena telah menyelamatkan hidup Anda. Sebenarnya, David punya rencananya sendiri. Dia tidak berencana untuk pergi, tetapi ingin melihat apakah Tianwumen benar-benar memiliki mata air spiritual. David dan Xiao Lan terus tinggal di desa Miao. Dan beberapa hari ini, masyarakat desa Miao memuja David sebagai dewa, makan dan minum serta hiburan, yang membuat David merasa sangat nyaman. Dan Xiao Lan juga memiliki kesan yang baik terhadap David setelah melalui kejadian ini. Dia mengungkapkan perasaannya seperti David dari waktu ke waktu, dan seringkali hanya mengenakan sedikit pakaian untuk berjalan-jalan di depan mata David, yang membuat David terbakar nafsu. Xiao Lan tidak peduli. Lagi pula, David sudah melihat tubuhnya. Bab 729. Pada saat yang sama, di sebuah pulau terpencil di Laut Cina Selatan, 4 gadis sedang bermain di tepi laut, dan pancaran sinar matahari terbenam menyinari keempat gadis itu, membuat keempat gadis itu seperti bidadari yang turun dari bumi. Saudari Sonya, ada banyak cangkang di sini, dan kita bisa menambahkan makanan di malam hari. Xiaoru, larilah lebih lambat dan biarkan aku mengambil beberapa.
Aku juga di sini. Keempat gadis itu berlari untuk mengambil kerang. Keempatnya adalah Sonya, Gullinger, Wu Meier dan Xiaoru. Setelah David dan Xiaolan pergi ke desa Miao, Long Wu membawa Sonya dan yang lainnya ke pulau tanpa nama ini. Saat itu, hanya ada 2 orang di pulau itu, Ervin dan Xiaoru. Melihat pulau tandus ini, Sonya dan Gullinger masih berdebar kencang. Namun setelah melihat Xiaoru, hati Sonya menjadi lega. Bagaimanapun, dia mengenal Xiaoru, dan ketika dia pergi ke Sekte Tao untuk merawat Xiaoru, Sonya mengikutinya. Dan setiap kali dia menggunakan pelat bintang 7 untuk membantu Xiaoru menyerap udara dingin dari tubuhnya, Sonya juga akan pergi bersama David, dan Sonya serta Xiaoru lambat laun menjadi akrab satu sama lain. Tak lama kemudian, keempat gadis itu menjadi akrab satu sama lain, bermain dan membawa kehidupan ke pulau tandus ini. Tidak jauh dari situ, Long Wu dan Ervin sedang duduk di atas batu besar. Ervin tua sedang memegang kantong rokok besarnya dan memandang ke sebuah pulau kecil di kejauhan dengan tatapan tumpul. Pulau yang tidak jauh dari pulau tak dikenal ini adalah Pulau Suolong. Dikabarkan ada 2 naga raksasa yang terkunci di sini, yaitu naga api dan naga es. Oleh karena itu, iklim di Pulau Suolong selalu terpolarisasi. Di sisi barat suhunya sangat tinggi. Terdapat gunung berapi yang sewaktu-waktu dapat meletus. Sedangkan di sisi timur pulau suhunya sangat rendah, membeku sepanjang tahun, dan terdapat gunung berapi, gunung es. Di mana kedua sisi pulau bertemu, terdapat sabuk isolasi. Dan sabuk isolasi ini disebut jalan kematian. Kalau ada yang langsung dari timur ke barat, atau dari barat ke timur pasti mati seketika. Oleh karena itu, setelah sampai di pulau tersebut, Anda hanya bisa berpindah satu sisi saja, dan setiap tahunnya hanya ada 1 hari untuk mendarat di pulau tersebut, yaitu tanggal 15 Juli. Dikabarkan bahwa hari ini juga merupakan pertemuan antara 2 naga raksasa. Pada hari itu, gantri akan dibuka lebar-lebar. Banyak orang yang dulunya ingin pergi ke pulau tersebut untuk melihat 2 naga raksasa, namun sayangnya tidak berhasil. Selain binatang buas di pulau itu, ada banyak orang dari keluarga naga yang menjaga pulau itu. Dikabarkan bahwa keluarga naga adalah penjaga naga raksasa, pelayan. Hanya saja ini hanyalah rumor. Sudah lama sekali, dan belum ada yang tahu apakah rumor tersebut benar atau tidak. Namun, pada tanggal 15 Juli banyak orang diam-diam akan mendarat di pulau itu untuk mendapatkan sumber daya langka. Tidak ada seorang pun di pulau itu sepanjang tahun. Apakah itu teratai salju berusia 1000 tahun, ginseng gunung berusia 1000 tahun, atau binatang buas eksotis, jumlahnya tak terhitung. Butler Long, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Sekarang Tuan Muda telah memasuki periode inedia. Jauh melebihi prediksi kami. Seharusnya tidak ada masalah, Long Wu berkata pada Ervin. Ervin tidak berbicara, tetapi menghirup asap kering dalam-dalam. Lalu perlahan-lahan memuntahkannya dan berkata, saya tidak tahu apakah saya telah merilis berita bahwa Tuan Muda masih hidup sebelumnya. Apakah itu benar atau salah? Keluarga panjang di Pulau Suolong pasti akan mengirimkan lebih banyak dilindungi oleh banyak tangan. Stewart Long, kamu melakukan ini demi wanita tertua. Dan kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Sekarang, selain kristal es Xiaoru, pacar David sebenarnya adalah tubuh roh api. Ini seharusnya menjadi kehendak Tuhan. Saya yakin pada tanggal 15 Juli hari itu, Tuan Muda akan baik-baik saja. Long Wu menghibur Ervin. Kehendak Tuhan. Itu benar-benar kehendak Tuhan. Tapi satu-satunya hal yang saya khawatirkan sekarang adalah apakah Tuan Muda akan mengorbankan nyawa gadis-gadis ini untuk mencapai dirinya sendiri. Ervin mengerutkan kening dan tampak khawatir. Dia telah bersama David selama 3 tahun. Dan dia sangat mengenal David. Bab 730. Long Wu juga terdiam. Meskipun dia tidak banyak berhubungan dengan David, dia masih tahu sedikit tentang temperamen David. Ketika dia dalam bahaya, David tidak akan pernah membiarkannya. Nyawa pacar menyelamatkannya. Anda hanya dapat mengambil 1 langkah dalam 1 waktu. Tuan Muda terlambat memulai. Hanya setelah mendapatkan kristal naga dari naga es dan Yanlong, Tuan Muda dapat memiliki modal untuk bersaing dengan keluarga panjang.
Long Wu berkata dengan berat. Ervin perlahan memandangi gadis-gadis lucu itu dan menghela nafas tanpa daya. Desa Miao. Hari ini adalah hari besar. Xia Chao dari Tianwumen datang untuk menikahi Xiaolan. Banyak tim pernikahan dari Tianwumen tiba di depan desa Miaoshai lebih awal. Saat ini, Xiaolan berpakaian bagus di kamar, menatap David dengan sedikit kebencian di matanya. David, apa maksudmu? Apakah kamu berencana menikahkanku dengan Xia Chao itu? Meski hari ini adalah hari besarnya, tidak ada sedikit pun kebahagiaan di wajah Xiaolan. Dalam beberapa hari terakhir kontak, Xiaolan telah lama mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya kepada David. Meski tahu David sudah punya pacar, Xiaolan tidak peduli. Saya tidak mengatakannya. Itu hanya adegan sepintas lalu. Setelah memasuki Tianwumen, aku tidak akan membiarkan Xia Chao menyerangmu. David menjelaskan, kamu ingat, aku di sini untuk membantumu. Jika Xia Chao itu melakukan sesuatu padaku dan kamu tidak menghentikanku, aku akan bunuh diri. Lalu aku akan menjadi hantu dan tidak akan membiarkanmu pergi. Xiaolan berkata dengan enggan. Jangan khawatir. Jika tebakanku benar, Xia Chao mungkin tidak memiliki kemampuan untuk menjadi laki-laki. Alasan kenapa dia ingin menikahimu adalah karena dia punya rencana lain. David tersenyum ringan. Saat pertama kali melihat Xia Chao, David menyadari ada yang tidak beres dengan aura Xia Chao. Meskipun Xia Chao adalah kekuatan seorang master yang hebat, ada aura feminin dalam napasnya, dan dia tidak memiliki maskulinitas seperti pria. Ping curiga Xia Chao telah berlatih ilmu sihir dan tidak lagi memiliki kemampuan seperti laki-laki. Alasan mengapa dia ingin menikahi Xiaolan adalah karena dia menyukai tubuh alami Xiaolan yang menawan, dan menyerap esensi tubuh Xiaolan melalui sihir untuk membantu dirinya berkultivasi. Xia Chao ini pasti juga menyerap banyak wanita, yang meningkatkan kekuatannya secara signifikan, tetapi juga membuat auranya lebih lembut. Xiaolan masih sedikit khawatir dan ingin mengatakan sesuatu. Ketika Dalitu masuk, Nona Xiaolan, Xia Chao dari Tianwumen telah tiba di Zaimen untuk menunggu. Kata Dali, baiklah, aku akan keluar sekarang. Xiaolan mengangguk, menatap David lagi, mengenakan hijab merah, dan didukung oleh Dalitu keluar ruangan. Wu Litu mengawal Xiaolan, dan puluhan anggota desa Miao mengikuti di belakangnya. David termasuk salah satu warga desa Miao. Sesampainya di Zaimen, Xia Chao sudah berpakaian merah dan sedang menunggu di atas kuda yang tinggi. Melihat Xiaolan juga tampil dalam balutan gaun merah dan hijab merah, Xia Chao mengangkat sudut mulutnya dan diam-diam menjadi bahagia. Namun setelah melihat sekeliling, Xia Chao tidak menemukan sosok Raja Miao. Jadi dia mengerutkan kening dan berkata kepada Dali, "Di mana Raja Miaomu?" "Tuan Xia, Raja Miao tidak keluar. Anda juga tahu bahwa dia telah bekerja keras untuk membesarkan Nona Xiaolan selama 20 tahun. Sekarang Nona Xiaolan akan menikah." Raja Miao tidak tahan lagi dan menangis di kamarnya. Dalitu menjelaskan dengan tenang. "Saya tidak dapat melihat bahwa Raja Miao masih memiliki temperamen seperti itu." Xia Chao tersenyum. "Kedua keluarga kami sangat dekat. Jika waktunya tiba, biarkan Xiaolan sering kembali untuk melihat." Setelah Xia Chao selesai berbicara, segera setelah dia melambaikan tangannya, seseorang dari Tianwumen membawa kursi sedan dan membantu Xiaolan naik ke kursi sedan. Segera, tim penyambutan berangkat menuju Tianwumen, dan ada puluhan anggota desa Miao di Wu Litu sebagai anggota keluarga mereka. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.